Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Luki Fadila Ramadan. Apa itu ekonomi internasional? Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Selanjutnya ada hubungan ekonomi internasional. Yang pertama ada pertukaran output yang meliputi ekspor dan impor. Pertukaran output ini menghasilkan seperti barang dan jasa. Kemudian ada pertukaran faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, kapital, teknologi, dan kewirausahaan yang menghasilkan seperti tenaga kerja atau pertukaran buruh. Kemudian ada keuangan atau moneter, yaitu yang digunakan sebagai alat pelumasnya transaksi. Nah, ketiga indikator ini tentunya saling berterkaitan. Nah, selanjutnya contoh ekonomi internasional. Yang pertama ada Amerika yang merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia dengan Cina. Namun, Amerika tidak bisa terlepas dari sektor impor. Kemudian ada Singapura yang tercatat sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia dalam peringkat tahunan dirilis oleh perusahaan riset IMD World Competitiveness Center. Kemudian ada Cina yang merupakan negara dengan tingkat perekonomian nomor 1 di dunia, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Dan yang terakhir ada Indonesia, yaitu sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama, untuk mengetahui barang dan jasa. Kemudian yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan mendapatkan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Dan yang keempat, ada kelebihan produksi dalam negeri. Kelima, ada perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian yang keenam, terjadinya era globalisasi. Selanjutnya ada dampak yang terjadi akibat ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Jual beli tukar-menukar barang atau jasa antar negara. Pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta balance of payment atau neraca pembayaran nasional suatu negara. Kemudian pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Nah, tentunya di sini globalisasi juga membawa konsekuensi dalam ekonomi internasional. Salah satunya yaitu kondisi pasar yang terbuka atau liberasi pasar dan banyaknya arus transfer uang yang semakin canggih berkat teknologi terkini. Kemudian munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya, timbulnya persaingan yang semakin ketat antar negara dan juga perusahaan dalam usaha meningkat mutu, produk, kinerja, keefektifan, dan efisien. Selanjutnya, manfaat dari ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi dan lainnya. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang keempat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang kelima, menambah devisa negara dari hasil ekspor. Yang keenam, perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Yang ketujuh, menjalin persahabatan dengan negara lain. Dan yang kedelapan, meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara.
Oke, sekian presentasi dari materi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.